Panas. Abis itu enaknya apa ya? Minum yang seger. Ini dia lemon water dengan rasa yang menyegarkan. Kamu bisa beli ini di mana saja, termasuk minimarket terdekat. Yuk buruan cobain sekarang. Mau. Kita harus beli. Let's go. Kamu tahu nggak, itu termasuk teori komunikasi massa, teori jarum suntik. Apa itu? Suatu pesan yang mempengaruhi masyarakat karena media massa. Oh, bisa jelasin nggak ke saya? Apa itu teori komunikasi massa? Kamu simak video kali ini ya. Oke. Halo guys, kenalin aku Nia Rifadarina. Aku dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Aku dari kelas KPI 2B. Hari ini aku ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah, yaitu teori komunikasi massa. Apa itu teori komunikasi massa? Sebelumnya kalian udah lihat kan video salah satu contoh teori komunikasi massa, yaitu teori jarum suntik atau hipodermik. Nah, sekarang aku bakal jelasin lebih dalam lagi mengenai teori komunikasi massa. Apa itu komunikasi? Apa itu massa? Apa itu komunikasi massa? Dan apa sih teori komunikasi massa? Dan teori-teori lainnya. Nah, jangan lupa simak video kali ini. Check it out. Komunikasi menurut Harold Laswell merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, kepada siapa, lewat saluran apa, dan hasil atau akibat dari komunikasi tersebut itu apa. Sedangkan massa secara umum diartikan berbeda dengan massa dalam komunikasi. Massa secara umum diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal dan memiliki jumlah yang sangat banyak. Massa dalam komunikasi lebih merujuk pada penerima pesan media massa atau disebut audiens. Jadi, apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas. Jadi, apa sih teori komunikasi massa itu? Teori komunikasi massa yaitu menyusun sebuah pesan dan mengirimnya melalui media massa kepada halayak umum. Dan teori komunikasi massa ini juga banyak sekali pelantara atau enggak media-medianya itu. Nah, pertama ada media massa cetak, yaitu seperti surat, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga media massa elektronik seperti radio, film, televisi, dan lain sebagainya. Ada juga media online, yaitu seperti channel, TV channel, program-program, blog, dan website. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita tuh butuh banget yang namanya informasi dari suatu media. Bertukar informasi melalui media. Jadi bukan hanya kita mendapatkan informasi dari orang-orang saja, orang-orang sekitar yang kita dengar, tetapi dengan media massa pun kita bisa mendapatkan informasi lebih luas lagi, teman-teman. Nah, apa sih teori komunikasi massa? Ada apa aja teori-teori dalam komunikasi massa?
Yang pertama yaitu teori jarum suntik atau hipodermik. Teori jarum suntik atau hipodermik merupakan teori komunikasi massa di mana gagasan media lebih kuat dan memiliki efek yang sangat langsung, terarah, dan memiliki dampak yang dominan terhadap masyarakat. Jadi teori jarum suntik ini sangat cepat. Contohnya seperti yang di awal video tadi, kita ini melihat sebuah iklan dalam keadaan haus, dalam keadaan kita juga sedang kepanasan, dan melihat video tentang air minuman yang segar. Dari minuman segar itu pun membuat kita menjadi ingin langsung secara cepat membeli ini, karena kita seperti disuntik ya, bagaikan dibius sama dokter gitu. Apa yang kita lihat kita langsung ikutin, karena yaitu teori jarum suntik atau hipodermik yang memang sangat cepat ya. Banyak sekali orang-orang ini cepat dan tersuntik gitu dengan teori ini. Makanya teori ini adalah teori jarum suntik atau hipodermik yang memang efeknya itu sangat kuat kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu teori use and gratification. Teori ini merupakan suatu pendekatan yang menilai dan mengukur tingkat kepuasan pengguna media. Teori ini menyatakan audiens secara aktif. Jadi dapat memilih media yang berguna atau use untuk mendapatkan kepuasan atau gratification. Selanjutnya teori kultivasi. Teori kultivasi ini menganggap efek media lebih bersifat kumulatif. Artinya semakin lama menonton televisi, maka semakin besar pengaruhnya terhadap persepsi mereka terhadap dunia. Jadi kalau kita lihat televisi, tontonannya seperti ini, nah teori kultivasi ini sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap kita audiens tentang dunia ketika kita menonton sesuatu yang terlalu lama. Jadi kita pun memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai hal, termasuk jadi tentang dunia tuh banyak gitu halnya. Selanjutnya yaitu teori spiral keheningan. Adalah fenomena yang terjadi akibat adanya pengaruh media. Jadi orang mempunyai pendapat minoritas cenderung diam. Jadi orang yang memiliki pendapat yang minoritas itu cenderung diam dan tidak banyak mengeluarkan pendapat atau sudut pandang yang ia dapat. Selanjutnya yaitu teori persamaan media. Teori ini memiliki efek fenomena terhadap manusia yang mengalami hal adalah mereka akan berperilaku tidak terduga, bahkan tidak disadari sama sekali.